Selamat datang di Daily of Cici. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi. Dan juga janganlah kalian menonton sendirian. Mungkin mereka berada bersama dengan kalian. Selamat menonton Daily of Horror. Nah, ditutup laptopnya, dia diberes-beresin. Udah diberes-beresin sampai akhirnya nggak tahu kenapa dia tuh penasaran banget. Dia naik ke atas kursi, ya, naik ke atas kursi deketnya jendela, ya, jendela yang dekat pintu masuk kelas, ya, udah. Nah, kalau kita naik ke atas, kebetulan kan jendelanya kelas kita tuh agak tinggi gitu. Jadi kalau kita mau melihat ke mana tuh keluar, itu kita harus naik kursi dulu baru kita bisa lihat gitu kan. Kebetulan kelas kita berada di nomor ruang kelas 206 dan di depan kelas kita itu 207. Oke, 207. Dah, waktu itu terus akhirnya Sarah naik, nggak tahu kenapa ya, dia naik, penasaran gitu kan, dia naik atas kursi, ya, atas kursi, dia bisa lihat kelas sebelah atau kelas depan ruang kelas kita, yaitu 207. Dia lihat dan yang dia lihat itu adalah kelasnya tuh rame, ya nggak serame kayak di kelas kita sendiri itu tadi, kerja kelompok kayak gitu tadi gitu kan. Pokoknya maksudnya itu masih ada mahasiswa lah gitu kan. Udah dari situ kan, terus dia lihat di kelas 207 itu keadaan kelasnya lampunya tuh masih nyala terang banget gitu kan, nyala terang gitu. Terus ada 4 anak yang duduk, 4 anak duduk berjejer gitu kan, 4 anak duduk berjejer dan mereka posisi duduknya itu kayak nunduk nih. Nah, nunduk gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, terus si Sarah nyeloteh. Loh guys, itu loh bener, kelas depan nih loh masih banyak, masih ada mahasiswa, kelasnya juga masih terang gitu. Tapi kok beda ya, mereka kenapa ya mereka tuh duduknya tuh sambil nunduk. Mereka kayak diskusi tapi kok posisi diskusinya beda gitu, nggak kayak kita yang bergerombol gitu loh. Tapi mereka tuh nunduk terus kayak berjajar gitu, nggak berkerumun kayak kita gitu. Nunduk terus gitu katanya si Sarah itu tadi kan. Nah, nunduk tapi mereka itu sambil nunduk gitu, mungkin diskusi kali gitu. Tapi kalau diskusi masa segitunya gitu loh, katanya si Sarah. Apakah mereka menangis gitu? Ini ada-ada aja lu ya. Menangis gitu kan. Tapi kalau menangis kok kayak gitu di situ lo juga ada anak laki-lakinya 1. Jadi gini, dari 4 anak ini, dari 4 mahasiswa ini, 3 cewek 1 cowok, ya, 4 cewek 1 cowok. Nah, di situ yang dilihat Sarah. Tapi nggak mungkin deh kalau nangis kayak gitu. Tapi kok beda ya gitu. Pokoknya dia tuh kayak udah ngerasa beda lah gitu. Kalau dibilang kerja kelompok kok kayak gitu posisinya, kalau diskusi kok juga kayak gitu, kok nunduk terus, nggak gimana gitu. Akhirnya si temennya, mungkin mereka lagi serius banget gitu, kata temannya. Ini mereka tuh masih berpikiran positif tuh, ya kan, mereka tuh masih berpikiran positif tuh. Udah kan, kalau gitu ini temennya ya udah kalau gitu berarti bukan kita aja yang ada di sini, masih ada teman-teman yang lain gitu. Udah kan, masih ada teman-teman yang lain gitu. Udah terus si Sarah ini lihat lagi gitu, tapi kok beda ya Rek ya,
kenapa ya mereka itu ya gitu. Dia tuh masih penasaran gitu. Maksudnya Sarah ini tuh masih penasaran mereka itu kenapa gitu loh, nunduk terus nggak gimana gitu kan. Terus sampai akhirnya ada salah satu temennya itu penasaran juga. Ya udah kalau gitu tak lihatnya dulu keluar gitu kan. Tak lihatnya dulu keluar gitu. Udah kan? Udah pas si temennya itu buka pintu kelas kita, dia lihat, dia kaget, dia shock, terus dia akhirnya tutup pintu lagi. Udah, dia tutup pintu lagi, jebrak gitu kan, asik, jebrak gitu. Terus akhirnya si temannya yang yang buka pintu tadi tanya, kamu apa yang kamu lihat di kelas sebelah gitu katanya. Yang aku lihat nggak ada apa-apa sih, ya cuman itu ada 4 anak yang lagi duduk, ada 4 mahasiswa gitu yang lagi duduk gitu, dan lampunya juga masih nyala kok, kelas depan itu masih terang lah gitu katanya kan. Kamu beneran kamu lihat seperti itu gitu kan? Iya, ada 4 mahasiswa gitu, itu loh buktinya. Akhirnya dihitung lagi tuh sama si Syara, ada 4 anak, itu loh buktinya, 1, 2, 3, 4 gitu. Dihitung lagi tuh sama Sarah tuh, dihitung terus kan, ada 4 kok, bener ada 4 di depan, di kelas sebelah, lampunya juga nyala gitu kan. Udah kan, udah, kamu yakin gitu kan, intinya gitu kan. Iya kok beneran, tuh anaknya tuh masih ada di situ, 1, 2, 3, 4 itu dihitung lagi tuh, dihitung lagi. Udah kan dari situ, coba deh kamu turun sini, kamu lihat aja dulu. Kamu maksudnya si temennya ini nyuruh Syara untuk turun dari kursi itu, terus lihat gitu keadaan sebenarnya di kelas sebelah tuh kayak gimana gitu kan. Udah deh kamu sini turun aja dulu. Kenapa sih? Udah kamu turun aja sini. Dikandani turun kamu dan modon ya apa. Oke, udah ya. Udah kamu sini aja turun dulu. Udah turun sini, lihat gitu. Kamu lihat aja sendiri, lihat aja dulu, itulah intinya ya. Maksudnya nyuruh Sarah turun untuk lihat keadaan kelas sebelah. Udah kan? Udah disuruh. Akhirnya Sarah turun dari kursi, lihat, dia buka pintu, dia apa yang kalian lihat? Ya, apa yang dilihat Sarah adalah dimana keadaan di lantai 2 itu sepi ya, sepi, nggak ada siapapun. Kelas-kelas yang lain lampunya udah mati semua, cuman kita aja yang cuman si Syara sama temen-temennya ini aja yang ada di kelas itu yang lampunya masih nyala ya. Syara kaget dong ya, Hah? Apa yang aku lihat? Aduh, drama banget. Jadi keadaannya itu di kelas 207 ya, itu keadaannya gelap, lampunya mati, gak ada siapa-siapa ya, dan kursinya pun juga jajar 4 gitu, biasa kayak tempat duduk-duduk yang lain di kelas-kelas yang lain gitu. Udah, dia masih penasaran lagi, dia naik lagi loh Wak, dia naik lagi ke kursi. Si Syara ini naik lagi ke kursi, lihat lagi keadaan si kelas sebelah di 207 itu gitu. Dan saat dia naik kursi lagi, lihat keadaan di kelas 207, keadaannya gelap ya. Kalau dipikir secara logika, dari Syara naik ke atas dari atas kursi, terus keluar gitu kan, keluar dari buka pintu gitu kan, itu kan nggak sampai 5 detik lah, nggak sampai 10 detik lah gitu kan. Nah, sebelum saya turun tadi kan
posisinya di kelas 207 masih nyala, masih ada mahasiswa gitu kan. Nah, saat Syara turun, dia buka pintu kelas gitu kan. Otomatis kalau misalkan ada mahasiswa yang buka kelas atau yang beres-beres mau keluar kelas atau itu kan pasti kedengeran gitu kan, pasti kedengeran kerusuk-kerusuknya, terus celoteh-celotehnya gitu kan, biasanya kan kayak gitu kan mahasiswa. Dah, itu kan kalau dipikir secara logika nggak masuk akal banget gitu kan. Nggak sampai 10 detik kok keadaan udah sepi banget gitu loh, kan nggak mungkin banget gitu kan. Nah itu tadi Syara akhirnya penasaran lagi kan, naik lagi tuh ke atas kursi kan, ke atas kursi lihat lagi. Dan saat dia naik ke kursi, dia lihat kelas 207 itu ternyata kelasnya gelap, lampunya mati ya, lampunya gelap, lampunya mati, kelasnya sepi, nggak ada siapa-siapa, kursinya pun juga dijajar, dirapiin juga kayak seperti di kelas-kelas yang lain gitu. Udah ya kan, dari situ tuh yang lain diceritain sama Syara itu tadi udah agak ketakutan tuh mereka kan. Udah sampai akhirnya bilang gini, udah yuk Rek, yang yang masih belum selesai boleh diselesaikan di rumah. Kalau ada yang mau melanjutkan kerjaannya, dikerjain di bawah aja, lebih aman, lebih rame gitu. Udah gitu kan, udah ayo gitu. Udah yang lain karena yang lain udah pada ketakutan, akhirnya mereka buru-buru untuk masukin perlengkapan mereka, laptop, buku, yang lain-lain sebagainya masuk ke dalam tas gitu kan. Sampai akhirnya mereka keluar dari kelas. Ya, keluar dari kelas, ada yang sambil lari, ada yang masih jalan biasa gitu kan. Udah sampai di lantai bawah itu, mereka kayak udah lega gitu. Kayak emang gak kayak ngerasa gitu kan hanya Syara doang gitu kan. Tapi kalau karena saksi matanya itu banyak banget, gak hanya Syara doang gitu kan. Mungkin kalau Syara doang mungkin bisa di itu kan ya, itu yang ngalamin gak Syara doang loh guys, itu teman-temannya juga ngerasain kayak gitu loh. Karena udah kayak gitu kan, terus sampai akhirnya mereka di bawah, yaitu Syara mulai baru cerita gini gitu kan. Udah dari situ. Oke, itu aja ceritanya. Itu adalah cerita pengalaman misteri atau cerita pengalaman horor yang diceritakan oleh Syara. Oke, friends, dari semua cerita yang dijelaskan oleh Syara Heta tadi, karena dia udah ngirim voice note ya, voice note udah agak lama lah ya, dan aku baru bisa untuk syutingnya kali ini gitu kan, karena memang masih ada masa dimana aku masih ada pekerjaan yang lain, jadi aku harus menyelesaikan pekerjaan aku yang lain sehingga untuk syutingnya diundur gitu kan. Oke, semoga video kali ini mengobati rasa kangen kalian, dan sebagai tanda permintaan maaf aku karena videonya di part 2 di episode pertama kemarin nggak bisa tayang karena videonya hilang, nggak tahu kenapa ya. Oke, semoga sebagai pembelajaran aja lah buat kita gitu kan, apalagi udah tahu kayak gitu kan. Jadi kalau setelah kita udah selesai pelajaran atau kegiatan, kalau yang udah waktunya pulang ya udah pulang aja gitu kan. Kalau enggak, cari tempat yang rame, yang banyak orangnya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untung aja tuh mereka itu bisa balik semuanya, kalau kagak gimana ya kan. Oke, udah. Oke, itu aja, sekian dari Daily of Horror untuk kali ini.
Mudah-mudahan ada Daily of Horror episode yang ketiga, tapi nggak tahu. Dan kita akan berjumpa lagi di next video selanjutnya. Nggak tahu kita ngevlog, daily vlog lagi kayak atau apa. Karena kita udah masa new normal. Mungkin aja kita bisa jalan-jalan bersama The Comel gitu kan. Oke, sekian itu aja Daily of Horror kali ini. Kita berjumpa lagi di next video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, and comment. Dan kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye-bye.